Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maiki Mujihartati. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi UTS, khususnya pada mata kuliah Testing dan Implementasi Sistem. Baik, pada mata kuliah ini, Testing dan Implementasi Sistem, karena berhubung lagi UTS, jadi di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah jelaskan siklus hidup pengembangan sistem. Oke, jadi di sini itu menjelaskan tentang sistem development life cycle. Itu yang pertama ada recruitment analysis, yang kedua design, lalu ke implementation, ke testing, dan ke evolution. Oke, lanjut. Recruitment analysis atau analisa kebutuhan. Yang dimaksudnya analisa kebutuhan adalah suatu proses untuk mendapatkan informasi, mode, spesifikasi tentang perangkat lunak yang diinginkan klien atau pengguna. Jadi kita harus bertanya dulu mungkin kepada klien atau pengguna, mereka membutuhkan sistem yang seperti apa, maunya mereka itu seperti apa gitu kan, yang akan mereka gunakan. Lalu perancangan sistem atau desain adalah penggambaran dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dari sistem informasi. Contohnya data flow diagram, perancangan database, dan sketsa interface. Jadi ketika sudah dianalisa, si klien ini maunya apa, lalu kita merancang nih, kita desain, bisa berupa data flow diagram, perancangan database, dan sketsa interface ya. Lalu yang ketiga, implementation, pembuatan sistem. Adalah tahap pembuatan sistem informasi sesuai dengan hasil analisa dan desain yang sudah dibuat sebelumnya. Oke, jadi kita tadi berhasil untuk menganalisa dan mendesain. Sekarang pada implementasi ini kita mengoding, ya, kita mengoding. Oke, lalu lanjut yang keempat, testing, pengujian sistem. Pengujian sistem adalah pengujian program perangkat lunak yang lengkap dan terintegrasi, mencakup pengujian kualitas software yang dikembangkan dan pengujian ke pengguna. Jadi ketika kita sudah jadi program kita, sistem kita tadi, di sini kita uji nih, bisa nggak berjalan atau enggak. Jadi bisa lancar atau masih ada kendala-kendala. Jadi kita uji di step ini, di testing, oke? Lalu yang terakhir ada evaluation and maintenance, pemeliharaan sistem. Tahap di mana dalam operasionalisasi sistem, informasi perlu dilakukan pemeliharaan sistem. Pada prakteknya, sistem tidak menutup kemungkinan adanya perubahan atau pengembangan sesuai kebutuhan. Oke, di sini nggak menutup kemungkinan sih kalau misalnya sebuah sistem itu sudah beres, itu pasti bisa lebih dikembangkan lagi ke depannya ya. Lalu pertanyaan kedua, jelaskan bagaimana perencanaan sistem, analisis sistem, dan desain sistem yang baik dalam melakukan testing dan implementasi sistem. Oke, di sini pertama adalah perencanaan sistem. Yang pertama dalam perencanaan sistem ini ada 5 hal penting ya, poin penting yang aku dapatkan. Yang pertama, facility study. Ini adalah membuat studi kelayakan untuk sistem informasi yang akan dibuat, seperti membuat kajian bagaimana proses bisnis akan berjalan. Jadi kita di sini itu tuh mengkaji dulu kayak gimana sistem yang akan kita kembangkan ya. Kita kaji, kita pelajari. Oke, lalu yang kedua, budget. Budget itu adalah uang ya. Jadi budget itu merupakan pengaturan pembiayaan proyek, termasuk biaya perjalanan dan biaya lembur. Lalu yang ketiga, sumber daya. Sumber daya di sini yang akan dipakai dalam proyek. Misalnya nih, jumlah tim, ketersediaan perangkat komputer, ya, dan lain-lainnya. Lalu yang keempat, cakupan atau scope. Ini menentukan batas ruang lingkup sistem informasi yang akan dibangun. Lalu yang kelima adalah alokasi waktu. Jadi pada keseluruhan proyek yang kita jalankan dari awal hingga keempat, itu perlu banget dialokasikan waktunya. Jadi kayak dipisah part-part waktunya
itu untuk fasilitas tadi itu berbutuh berapa lama waktu, ya kan, budget, sumber daya itu mungkin butuh untuk alokasian waktu. Lalu analisis sistem dilakukan oleh Business Process Analyst atau BPA yang berpengalaman memahami workflow sistem manajemen di area yang sedang dianalisa. Analisa biasanya dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, ikut terlibat. Jadi di sini BPA ikut terlibat langsung dan mengamati workflow yang sedang dijalankan ya. Lalu yang kedua, wawancara. BPA melakukan wawancara kepada user nih, menjalankan workflow dalam sistem manajemen. Jadi yang berperan penting di sini tuh adalah BPA, Business Process Analysis-nya ya. Lalu yang ketiga, desain sistem. Desain merupakan langkah untuk menentukan fondasi sistem informasi. Kesalahan dalam desain dapat menimbulkan hambatan bahkan kegagalan proyek. Yang dilakukan pada desain adalah yang pertama, menganalisa interaksi objek dan fungsi pada sistem. 2, menganalisa data dan membuat skema database. 3, merancang user interface. Jadi sekian dari saya. Semoga jawaban saya benar. Mohon maaf atas kesalahan, atas suara-suara yang dari luar. Saya mohon maaf. Sekali lagi, selamat berpuasa bagi kaum muslimin. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.